Berdekakan setiap kita. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Keintiman. Seringkali kita mendengar kata intim. Betul Bapak Ibu? Intim itu artinya akrab sekali. Karib. Dan ini sifatnya pribadi atau personal ya. Kemudian juga ini sifatnya mendalam. Jadi ini berhubungan dengan yang namanya relasi. Katakan relasi atau hubungan. Bahkan kita sering mendapati kata intim, mendengar gambaran intim itu dari hubungan suami istri. Tentu di sini yang sudah menikah sangat mudah untuk membayangkan apa itu hubungan intim. Ya, hubungan intim itu berbicara tentang menyatu, menjadi satu. Orang yang sudah menikah kemudian berhubungan intim artinya itu menjadi satu tubuh. Sudah tidak ada jarak di antara pasangan yang sudah menikah ini. Kemudian di antara keduanya kemudian muncul yang namanya keterbukaan, muncul yang namanya saling mengenal satu dengan yang lain. Hubungan intim yang sehat adalah hubungan yang dilakukan ketika sudah saling mengenal. Betul? Kalau kita menikah itu ada proses dari mulai kenalan, pacaran, kemudian konseling, setelah konseling baru menikah. Setelah menikah diberkati di gereja baru melakukan hubungan intim. Itu adalah hubungan intim yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di situ dimulai dari mengenal. Mengenal kemudian makin akrab, kemudian memutuskan menikah dan terjadilah hubungan intim. Jadi keintiman itu bicara soal bagaimana kita ini menjadi satu dengan pribadi yang kalau hari ini konteksnya ketika ada di mimbar ini berarti keintiman kita dengan Tuhan. Artinya kita sedang menjadi satu dengan Tuhan. Akrab sekali, kita mendekat dengan Dia. Itu sifatnya personal, person to person. Pribadi lepas pribadi, kita dengan Tuhan. Dan itu sifatnya mendalam. Makanya pertanyaan yang muncul hari ini, kenapa tema ini kemudian muncul di tengah-tengah kita? Karena ternyata banyak orang percaya yang hari-hari ini tahu tentang Tuhan, tetapi tidak intim dengan Dia. Tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga pengalamannya itu pengalaman berdasarkan apa kata orang. Berdasarkan tren yang sedang terjadi. Kalau sekitarmu sedang mengalami namanya kesembuhan. Banyak orang mengalami kesembuhan. Engkau ikut-ikutan, wah Tuhan luar biasa. Banyak orang yang disembuhkan, tapi engkau tidak mengalami. Banyak orang yang imannya itu rombongan. Bukan iman yang berdasarkan karena hubungan yang dalam, personal dengan Tuhan. Atau banyak orang kemudian, kenapa keintiman ini diajarkan di tengah-tengah kita? Banyak orang yang hari ini banyak dipusingkan, banyak dibisingkan telinganya dengan keadaan zaman yang tidak semakin baik. Firman Tuhan berkata hari-hari ini semakin jahat. Makanya kita melihat krisis ekonomi. Betul Bapak Ibu, di mana-mana terjadi krisis ekonomi. Kalau tadi pagi Pak Albert sampaikan banyak hotel-hotel yang kemudian mengalami penurunan dalam omsetnya. Karena dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah tentunya tidak ada lagi sekarang pertemuan-pertemuan yang dilakukan di hotel. Betul Bapak Ibu, itu membuat banyak hotel kemudian mengeluhkan kondisi. Kita tahu harga semakin melambung tapi pendapatan tidak bertambah di tengah-tengah kita. Krisis terjadi di mana-mana, itu memusingkan kita. Bahkan kita lihat bencana, kita lihat peperangan, kita mendengar akan bencana di mana-mana. Peperangan terjadi hari-hari ini. Dan itu juga menyebabkan situasi dunia ini mulai bergejolak. Kita sedang diperhadapkan dengan ketidakpastian di masa depan. Banyak orang mulai pusing, gimana ini dengan kondisi saat ini? Apa aku bisa menyekolahkan anakku? Apa aku bisa hidup dengan gajiku yang sekarang? Apa aku ini bisa? Itu yang membuat banyak orang kemudian kehilangan yang namanya keintiman. Dan tahukah kita itu adalah serangan yang terjadi hari-hari ini bagi orang percaya. Makanya hari ini
Tuhan sedang memperdengarkan suaranya di tengah-tengah kita untuk mengembalikan fokus kita kepada Dia. Makanya di situ saya tuliskan ayat Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Akulah Allah. Hari ini Tuhan sedang berkata di tengah-tengah kita dengan tema kita Selah. Tuhan mau kita untuk diam. Tuhan mau supaya kita tenang. Supaya kita mengambil waktu untuk kita berhenti sejenak. Untuk kita apa? Diam. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali untuk kita melihat bagaimana kehidupan kita sebenarnya tidak boleh dipusingkan dengan hal-hal di luar kita. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dialah Allah. Saat kita apa? Saat kita diam, tenang di hadirat Dia. Dan kita kemudian tahu siapakah Tuhan itu. Kenapa hari-hari ini Tuhan menginginkan kita untuk diam? Kenapa Tuhan menginginkan hari ini kita untuk selah, berhenti sejenak, bukan tidak melakukan apa-apa, tapi justru ketika Tuhan menyuruh kita untuk selah, untuk diam, Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia, supaya kita mendekat kepada Allah, supaya kita apa? Kembali menjalin keintiman kita dengan Tuhan, katakan amin. Supaya kita semua mengetahui, supaya kita menjadi mengenal siapakah Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai. Karena Bapak Ibu Saudara keluarga kerajaan, keintimanlah dengan Tuhan yang akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Tempat terbaik untuk kita menjadi tenang dan percaya saat kita intim dengan Tuhan. Dunia boleh berubah. Krisis ekonomi boleh terjadi di mana-mana. Kejahatan merajalela dampaknya. Tetapi kalau kita hari-hari ini mengambil selah untuk diam sejenak di hadapan Tuhan. Merenungkan setiap perkataan janji Tuhan, maka yang terjadi kita akan menjadi tenang. Katakan amin. Kita akan tenang. Dan keintiman dengan Tuhan itu adalah pondasi yang kuat untuk kita bertahan di masa kesesakan. Katakan amin. Dan untuk kita intim dengan Tuhan, kuncinya adalah melekat. Katakan melekat. Boleh dibantu? Ting. Iya, terima kasih. Oke ya. Mazmur 91 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Saya semoga cukup besar ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hari ini kita akan breakdown ayat ini bersama-sama. Tapi ada satu ayat yang saya tambahkan dalam 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, barang siapa melekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Ia menjadi satu roh dengan Dia. Selah menjadi sebuah momen untuk kita melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Berhenti sejenak untuk kita kembali melekat kepada Tuhan. Mengarahkan kita untuk kita kembali erat dengan Tuhan. Membawa kita untuk kembali kita mengingat akan setiap janji-janji Tuhan. Untuk kita membuat sebuah persekutuan yang erat yang tidak dapat dipisahkan dengan Allah. Melekat dengan Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita menyerahkan diri kita secara total dalam kesetiaan dan pengabdian. Dan melekat dalam bahasa aslinya dapak itu dipakai dalam konteks suami istri seperti yang tadi saya katakan. Melekat.
seperti suami istri intim, menyatu, jadi satu. Dan janji firman Tuhan, ketika kita melekat dengan dia, maka dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan kita. Katakan amin. Persekutuan, pelekatan kita kepada Tuhan akan membuat kita menjadi satu dengan Tuhan. Ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, maka kekuatannya menjadi kekuatan kita. Katakan amin. Berkatnya menjadi berkat kita. Katakan amin. Hal yang terbaik yang Tuhan punya akan menjadi milik kita saat kita melekat kepadanya. Itu sebuah janji yang hebat. Makanya kenapa hari ini kita diajak untuk sela. Mungkin hari ini kau sedang pusing, pikiranmu kacau, hatimu galau. Tapi ingat satu hal, tempat yang paling baik, paling indah, paling yang bisa memberi jawaban buat hidup kita adalah ketika kita melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena disitulah sumber dari segala sumber. Ketika kita melekat dengan Tuhan, dia akan menjadi satu dengan kita. Berkatnya ada dalam hidup kita. Kekuatannya ada dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang kurang pengharapan. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang mudah untuk dikalahkan. Karena kita tahu Tuhan berserta dengan kita. Katakan amin. Tapi apakah melekat ini segampang yang kita katakan? Kita mau belajar. Saya ambil terjemahan Mazmur 91 ayat 14 itu dari AMP ya. Amplified Bible. Itu berkata begini Bapak Ibu. Because he has set his love upon me. Di situ ada kata he has set. Itu menarik sekali. Ternyata he has set ini artinya adalah menetapkan, memusatkan, atau mengarahkannya secara tegas. Ini bicara tentang komitmen, katakan komitmen. Ternyata terjemahan dalam bahasa Inggris ini, kalau kita lihat, maka diterjemahkan because he has set his love upon me. Dia menetapkan diri, dia memutuskan, maksudnya manusia kita, untuk kita mencintai Tuhan. Untuk kita mengarahkan cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepadanya. Dan itu sebuah yang namanya usaha. Katakan usaha. Karena apa? Ini pilihan. Bentuk eset menunjukkan bahwa tindakan itu sudah dilakukan dan masih berlaku sampai sekarang. Kalau kita belajar bahasa Inggris, maka makna perfect tense itu bicara tentang yang sudah dilakukan, yang sekarang dilakukan, dan akan terus dilakukan. Mari kita hari ini belajar bersama-sama. Bicara soal melekat, itu bukan hanya ucapan belaka, tapi upaya yang harus kita pilih hari ini. Katakan amin. Untuk kita mengambil bagian kita yang terbaik, kita tahu tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat yang membuat kita tenang, tidak ada pertolongan yang jauh lebih hebat dari pertolongan perlindungannya Tuhan. Katakan amin. Maka hari ini putuskan untuk kita melekat kepada sumber kehidupan. Artinya kita memilih dengan sengaja dan mantap dengan teguh untuk mencintai Tuhan. Untuk kita melekat dengan Tuhan. Dikatakan dan ini bukan perasaan sesaat, sebuah momentum ketika kita betul-betul merasakan Tuhan hadir. Bukan hanya itu, tetapi sebuah keputusan yang mendalam dan terus berlangsung. Karena yang namanya upaya. Dari ayat ini, melekat itu diperlukan yang namanya komitmen dan konsisten. Orang-orang yang hari ini memutuskan untuk he had set, menetapkan langkahnya, memutuskan dirinya untuk mencintai Tuhan, mengabdikan sepenuh dirinya, memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan he set his love upon me. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesianya menjadi melekat.
menyerahkan diri, mengabdikan diri, memutuskan dengan sengaja untuk kita punya hubungan karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu tidak bisa rombongan, katakan amin. Ini sifatnya personal. Walaupun Bapak Ibu tahu, aku punya suami yang takut Tuhan. Aku punya istri yang 24 jam berdoa, contohnya. Tetapi itu bukan tentang istri Bapak Ibu, tentang suami Bapak Ibu, orang tua atau anakmu. Tapi ini tentang kita dengan Tuhan. Apakah hari ini kita sudah he has said? Apakah kita sudah menetapkan diri, memutuskan untuk kita melekat dengan Tuhan? Itu dasar dari yang namanya keintiman. Saya mengambil kata-kata dari John Bever. Itu berkata begini, saya langsung bahasa Indonesianya saja. Keintiman dengan Tuhan itu tidak dialami melalui pertemuan seminggu sekali, tetapi melalui penyerahan diri setiap hari. He had said. Itu dilakukan terus-menerus, diupayakan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita melekat dengan Dia. Katakan amin. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita harus punya waktu khusus setiap hari. Tema Sela ini menurut saya adalah tema yang dahsyat. Kalau kita melihatnya dari kacamata bukan hanya tentang diam sejenak. Oh, aku ini berarti waktuku untuk santai-santai, ongkang-ongkang, healing tanpa henti gitu ya. Tapi yang Sela yang Tuhan maksud hari-hari ini. Milikilah waktu khusus, quiet time dengan Tuhan. Tidak ada keintiman tanpa waktu yang diberikan. Betul Bapak Ibu? Bagaimana seorang suami istri bisa sampai mempunyai hubungan yang intim? Karena ini Alkitabiah. Alkitab yang memberikan contoh. Kata daba itu diambil dari hubungan suami istri. Bagaimana suami istri bisa menjadi intim, sangat intim, itu dimulai dari waktu yang diinvestasikan di dalamnya. Perkenalan, pacaran. Betul? Saling mengenal satu yang lainnya. Dan kalau kita mau melekat dengan Tuhan, mau tidak mau, kita harus punya waktu setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan ini bukan diluangkan. Percayai, kalau diluangkan, tidak akan pernah ada waktu luang dalam hidup kita. Tapi yang benar adalah dikhususkan. Katakan dikhususkan. Dikhususkan itu artinya apa? Dari 24 jam dari Bapak Ibu punya waktu setiap hari, engkau harus menetapkan kapan aku harus quiet time dengan Tuhan. Dibedakan Bapak Ibu, ini bukan ngobrolin tentang bagaimana kita mesbah keluarga, itu berbeda. Ini quiet time, ini personal, pribadi kita dengan Tuhan. Bukan yang bareng-bareng, tapi betul-betul kita sendiri dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan, keluarga kerajaan dengan Tuhan. Pilih waktu yang terbaik, pagi atau malam. Tadi saya katakan bukan waktu sisa. Karena kalau kita menyisakan waktu, nanti kalau waktunya sisa, tidak akan pernah sisa. Percaya dengan saya. Seperti Yesus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Khususkan waktu. Lalu apa yang dilakukan? Baca Alkitab, berdoa. Ini bukan jadi sebuah rutinitas, kewajiban. Oh, karena nanti kalau aku nggak baca, aku ditanyain sama ketua maitimku nggak bisa jawab. Contoh. Tetapi datang kepada Tuhan karena engkau tahu bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber yang kita ingin melekat dengan Dia. Katakan amin. Yang kedua adalah berdoa, bukan hanya minta, tapi berkomunikasi. Katakan berkomunikasi. Saya ngajak kita banyak ngomong ya, karena suasananya sejuk-sejuk gitu ya. Supaya kita tidak ngantuk, tapi mata kita terus terbuka. Berdoa bukan hanya minta, tapi berkomunikasi.
Jadikan Tuhan seperti sahabat terbaik. Kita bercerita, tapi ingat, seperti khotbah minggu lalu sebenarnya, tidak melulu kita yang ngomong, tapi izinkan quiet time itu Tuhan juga berbicara. Kita sediakan telinga untuk mendengar. Lalu gunakan doa yang spontan, bukan hanya hafalan. Bagaimana caranya aku bisa berdoa secara spontan? Itu berdasarkan pengenalan akan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Makin kenal kita dengan Tuhan, makin kita mengalami pengalaman dengan Tuhan, maka doa-doa kita akan makin kaya, saya percaya. Kenapa aku kalau berdoa hanya dalam nama Yesus aku mau makan? Amin. Karena seringkali kita tidak menggunakan waktu kita untuk kita mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Alkitab bukan jadi makanan kita. Sehingga kata-kata kita menjadi terbatas. Pengalaman kita terbatas. Yang akan kita ungkapkan jadi terbatas. Berdiam di hadapan Tuhan juga bagian dari doa. Selah, kadang bukan kita yang harus banyak bicara. Tapi diam dan dengar Tuhan bicara. Katakan amin. Saat kita berdoa, seringkali kita membawa banyak agenda. Permintaan, permohonan, keluh kesah, tangisan, teriakan minta tolong. Tapi seringkali kita lupa. Pernahkah kita datang kepada Tuhan hanya untuk menyapa karena dia sahabat kita? Hai sahabatku, untuk memuji dia. Kita dengan sahabat, kok melihat sahabat kita hari itu tampil berbeda. Karena sahabat akan spontan, wah kau cantik, engkau ganteng, kau hebat kalau dia sedang berprestasi. Apakah kita juga mengakukannya kepada Tuhan waktu kita datang kepada dia? Dan apakah kita merindukan suaranya untuk dia bicara ketika kita berkomunikasi dengan dia? Mari kita koreksi masing-masing cara kita berdoa. Karena ini menjadi salah satu alat untuk kita melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, tulis perjalanan rohani. Journaling. Catat apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita gumulkan, jawaban-jawaban doa, pengalaman kita bersama Tuhan. Ayo kita belajar untuk mencatat. Di HP saya di note itu banyak sekali. Ketika saya baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan berkata, kata-kata saya masukkan. Di perjalanan saya masukkan. Di mana-mana. Karena hari-hari ini Tuhan memberikan kemudahan bagi kita. Ada gadget di tengah-tengah kita yang akan banyak menolong kita untuk kita bisa mencatat banyak hal. Kenapa? Karena dengan mencatat itu sebenarnya sedang melatih kepekaan akan jejak Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi ini akan menjadi sebuah monumen buat kita. Bagi saya itu sebuah monumen. Bukti bahwa kita punya hubungan yang berjalan dengan Tuhan. Dan sewaktu-waktu Bapak Ibu ketika dalam kondisi sesakan, dalam kondisi yang berat, kita membuka setiap jurnal kita. Dan disitulah kita mulai mengingat Tuhan pernah melakukan mujizatnya dalam hidupku. Dan itu akan menjadi penguat bagi kita. Katakan amin. Kalau dulu Tuhan menolong, Tuhan yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya juga sanggup menolong hidupku. Kekuatanmu bangkit, pengharapanmu timbul hanya karena apa? Journaling. Tulis pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Catat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya melakukannya Bapak Ibu. Dan itu seringkali kemudian bisa terpanggil ketika saya menghadapi permasalahan-permasalahan. Ketika saya mau khotbah. Ketika saya mau melayani. Tulisan-tulisan saya yang saya tulis karena saya bertemu dengan firman-Nya, bertemu dengan mendengar suaranya. Saya tulis. Itu menjadi sebuah pengingat. Tapi bukan hanya pengingat, tapi penguat dalam hidup saya. Mari lakukan supaya kita punya langkah-langkah praktis untuk kita melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Yang selanjutnya gali firman Tuhan. Ada sebuah metode namanya SOAP. Bahasa Inggris ya. Ini sabun kalau bahasa Indonesianya ya. S itu scripture. Tulis ayat yang berbicara kepadamu.
Kalau di KSR itu bukan hal yang asing ya. Setiap hari kita, what does Bible speak to me? Itu. Apa yang Alkitab bicara hari ini kepadamu? Itu yang kami tulis setiap hari. Scripture. Lalu observation. Apa yang terjadi? Di situ ada tokohnya siapa? Apa yang pesan utama yang disampaikan dalam hidupmu? Catat itu. Lalu kita bisa ambil aplikasinya. Apa yang bisa diterapkan hari ini? Lalu tulis doa. Tuliskan doa sebagai responmu terhadap kebenaran yang hari ini engkau tangkap dari Tuhan. Ini adalah salah satu tip untuk kita bisa melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita kemudahan untuk hari-hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu berkata, aku hari ini baca nih Alkitab, aku nggak ngerti. Bapak Ibu, Allah itu maha baik. Teknologi itu kalau kita gunakan dengan benar, itu sangat menolong kita. Bapak Ibu yang tahu teknologi, kalau Bapak Ibu sedang baca Alkitab nggak ngerti maksudnya ini apa toh Tuhan. Ada AI. Kecerdasan buatan itu Bapak Ibu tanya, Sela itu apa? Muncul semua di situ Bapak Ibu. Mungkin saya tanpa khotbah di sini, Bapak Ibu udah ngerti. Kalau kita gunakan teknologi untuk memperkaya firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu nggak tahu apa itu Kak, AI itu nggak tahu Kak. Bapak Ibu punya aplikasi Alkitab betul? Di HP kita masing-masing. Tahukah Bapak Ibu di aplikasi Sabda kita itu ada fitur. Kalau Bapak Ibu gali di situ ada fitur tafsiran, ada terjemahan, ada kamus yang Bapak Ibu bisa akses untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan sedang membukakan jalan selebar-lebarnya untuk kita bisa melekat dengan Dia melalui kebenaran firman-Nya. Tidak ada batasan. Dunia sekarang sangat terbuka, ilmu pengetahuan tersebar di mana-mana. Yang perlu kita lakukan, apakah kita sedang menetapkan diri kita untuk melekat kepada Tuhan? Apakah kita headset, seperti yang kata bahasa Inggris tadi? Apakah kita menyeting hidup kita untuk kita melekat dengan Dia atau tidak? Kalau kita mau untuk kita menyeting, memusatkan diri kepada Tuhan, untuk kita datang mendekat pada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sangat bergairah untuk menggali firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya pastikan saya tidak akan puas dengan mimbar ini. Bapak Ibu akan menggali sendiri, baca di rumah. Oh tadi Pak Pico, Mami Moy menyampaikan apa ya? Dibuka catatannya, mencatat itu penting. Saya hamba Tuhan, tapi saya mencatat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya nanti bisa datang pada saya. Saya punya catatan waktu khotbah. Tadi pagi Pak Abed khotbah, saya nyatat lengkap di sini. Makanya saya tahu apa yang disampaikan Pak Abed. Saya bisa ngutip-ngutip sedikit. Ya gitu ya. Keuntungannya begitu. Kalau kita mau memusatkan diri kepada Tuhan, maka tidak akan ada alasan untuk kita untuk tidak suka menggali firman Tuhan. Baca, tapi bukan hanya sekedar baca. Tapi baca sampai kita menemukan apa sih yang Alkitab ini ngomong dalam hidupku. Katakan amin. Yang kelima, jangan jadikan Tuhan itu cadangan Bapak Ibu, tapi jadikan Tuhan ini prioritas. Langkah untuk kita melekat dengan Dia sebagai dasar dari keintiman kita. Tuhan itu seringkali bicara lewat firman, lewat hati nurani, damai sejahtera yang ada dalam hidup kita, bahkan lewat orang lain. Tapi kadang-kadang karena kita tidak pernah intim dengan Dia, kita tidak tahu saat Tuhan bicara. Maka prioritaskan Tuhan. Latih kepekaan rohani. Jangan buru-buru ambil keputusan sebelum tanya Tuhan. Ini luar biasa. Jangan intim dengan Tuhan saat butuh saja. Kalau kita intim dengan Tuhan saat butuh saja, itu namanya menjadikan Tuhan bukan prioritas, tapi cadangan. Menjadi solusi terakhir. Pada seharusnya Tuhan menjadi solusi utama dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Dia ingin jadi bagian utama dari hidup kita. Bukan sekedar tempat pelarian kita. Seringkali yang salah dalam hidup kita adalah kita cari orang
gagal baru cari Tuhan. Padahal seharusnya yang benar adalah cari Tuhan. Maka Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya, lewat hati nurani kita, lewat orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Melekat dengan Tuhan harus diupayakan. Makanya saya kasih langkah-langkah bagi Bapak Ibu untuk kita mulai melekat dengan Tuhan. Kenapa harus melekat? Karena dengan keintiman kita akan memperoleh yang namanya penyertaan dan pertolongan. Katakan amin. Siapa yang rindu hari-hari ditolong oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Siapa yang hari-hari rindu untuk mengalami penyertaan Tuhan? Kuncinya hanya satu. Keintiman. Katakan keintiman. Keintiman itu tidak akan menjauhkan kita dari masalah. Tapi keintiman akan membuat kita tidak pernah sendiri saat menghadapi masalah. Alkitab Mazmur 91 ayat 11 berkata, maka aku akan meluputkannya. Kalau kita baca dari depan, berkata bahwa, jangan sampai salah ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Artinya ternyata tidak semua akan diluputkan oleh Tuhan. Yang akan diluputkan adalah orang-orang yang menetapkan dirinya untuk melekat kepada Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mau mengalami penyertaan dan pertolongan, mau tidak mau, ayo kita melekat dengan Tuhan. Kita intim dengan Dia, katakan amin. Karena hanya orang-orang yang melekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan diluputkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, hal-hal yang sehari-hari ini menjadi tantangan hidup kita. Katakan amin. Kita mungkin harus melewati badai, kita harus melewati air dan api waktu kita berjalan dalam kehidupan. Tapi waktu kita melewati air kita tidak akan pernah dihanyutkan. Kita melewati api kita tidak akan dihanguskan. Karena ada penyertaan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Malaikat Tuhan akan diutus berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Katakan amin. Jadi dari hasil firman Tuhan hari ini, ternyata tidak semua Bapak Ibu yang diluputkan. Orang-orang yang mengalami pertolongan dan penyertaan adalah orang-orang yang hidupnya melekat kepadanya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu berkata, aku butuh pertolongan. Aku butuh kepastian akan masa depan. Aku butuh jawaban atas doa-doaku. Melekat dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan, ada di dalam Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkatnya. Kalau Bapak Ibu ingat manusia pertama, ketika ada di Taman Eden semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Betul Bapak Ibu? Manusia pertama itu melekat akrab dengan Tuhan. Sampai bisa bertemu dengan Tuhan. Dan mengalami segala berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi kapan manusia pertama kemudian mengalami yang namanya kesusahan, kesakitan, penderitaan. Ketika keluar dari zonanya Tuhan. Kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mengalami berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, kebenaran, pertolongan, kesembuhan, jawaban, jalan keluar. Jangan pernah keluar dari zonanya Tuhan, katakan amin. Karena di dalam Tuhan, ketika Tuhan itu melekat dengan kita, karakternya, kasihnya, itu yang ada dalam hidup kita. Berkatnya itu yang ada dalam hidup kita. Katakan amin. Manusia memang punya kendala. Tetapi ingat, Tuhan punya kendali. Percaya Bapak Ibu, jika Tuhan sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Hari-hari ini ketika Bapak Ibu mengalami tantangan yang begitu berat. Sampai mungkin kau merasakan ya Tuhan, mana pertolongan.
Ingat, ada kendali Tuhan ketika kita melekat dengan Dia. Ketika kita intim dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Apa saja yang kau minta, itu loh, Tuhan akan kabulkan. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tidak ada yang mustahil saat Tuhan ikut andil. Katakan amin. Pilihannya, mau Tuhan ikut andil atau kita berjalan sendiri. Ketika kita melekat dengan Tuhan, Tuhan pasti bersama dengan kita. Pasti Tuhan ikut andil. Makanya yang rasanya tidak mungkin akan jadi mungkin. Katakan amin. Bagian yang terakhir. Keintiman itu Bapak Ibu melahirkan kekuatannya sejati. Sebenarnya tidak usah dijabarkan lagi. Lawang Tuhan itu bersatu dengan kita. Manunggal menjadi satu dengan kita. Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Kalau Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Kita melekat dengan Dia, nempel sama Dia. Menjadi satu dengan Dia. Kayak ibarat suami istri. Jadi dua menjadi satu daging. Itu artinya kita sudah menjadi sama dengan Tuhan. Kita katakan amin. Mazmur 91 ayat 14. Orang-orang yang diluputkan itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan karena akan bertindak Tuhannya. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Katakan amin. Kebalik. Ya. Mengenal di sini bukan tahu secara informasi, tapi mengenal secara relasional dan mendalam hubungan. Bicara soal hubungan. Mengenal, kita menjadi mengenal Tuhan ketika kita melekat dengan Dia. Ketika kita intim dengan Dia. Kita tahu karakternya. Dia Allah Maha Kasih. Dia penuh kuasa. Dia setia. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya kita tidak akan pernah menjadi lemah. Katakan amin. Kita tidak akan pernah menjadi putus asa. Kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Karena kekuatannya menjadi kekuatan kita. Kita akan menjadi tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Siapa yang menyertai hidup kita. Orang-orang yang melekat tidak akan mudah panik hidupnya. Karena dia tahu ada Tuhan yang bersama dengan dia. Berjalan bersama dengan dia. Tuhan berjalan menyertanya bukan hanya waktu kita happy. Tetapi di lembah sekalipun dia ada. Di langit yang gelap. Tuhan ada. Di tempat yang paling tersembunyi Tuhan ada. Dan tahukah kita, kekuatan rohani tidak didapat dari kegiatan rohani semata. Tapi dari keintiman dengan sumber kekuatan itu sendiri, yaitu Tuhan. Ini bicara soal bukan berapa banyak Bapak Ibu pergi ke gereja. Berapa banyak Bapak Ibu ikut komsel di mana-mana. Tapi ini bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Dan ini tidak bisa ditawar. Kenapa kita menjadi kuat di masa kesesakan? Kenapa kita tetap menjadi orang-orang yang terus berpengharapan walaupun dunia mengatakan tidak ada harapan sekalipun? Karena kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita. Kita tahu dia melekat, dia bersatu dengan kita. Kekuatannya jadi kekuatan kita. Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan kekuatan demi kekuatan. Tidak akan tergoyahkan. Lutut kita tidak akan pernah goyah. Kepala kita tidak akan pernah tertunduk. Bukan atas kuat dan gagah kita. Tapi karena siapa yang menyertai hidup kita. Katakan amin. Kekuatan tidak datang dari apa yang dapat Anda lakukan. Kekuatan datang dari hubungan Anda dengan Dia yang memberi Anda kekuatan. Craig Groeschel berkata, hari ini dengar baik-baik firman Tuhan. Sangat simpel Bapak Ibu. Yang Tuhan mau hari ini, diam. Dan ketahuilah bahwa aku Allah. Diam dan ketahuilah bahwa aku Allah. Bagaimana kita tahu kalau itu Allah? Saat kita intim dengan Dia. Saat kita melekat dengan Dia. Mari saya undang kita bangkit bersama-sama. Kita akan berdoa. Bagian yang penutup. Di setiap salah ada hidup. Dalam hidup kita itu ada jeda. Ada kekosongan. Mungkin ada krisis. Tapi Tuhan
tidak sedang diam. Dia sedang mengundang kita untuk berhenti sejenak. Untuk kembali melekat, mengenal, dan menyerap kekuatan darinya. Katakan amin.